Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan melakukan manajemen laktasi. Jadi, kita akan belajar bagaimana proses menyusui kepada bayi baru lahir. Nah, edukasi ini kita berikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk proses menyusui. ASI merupakan nutrisi yang sangat penting dibutuhkan pada saat bayi baru lahir. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Tahap prainteraksi yaitu mempersiapkan alat, di mana di sini ada bantal, ada pantom boneka, dan pantom payudara. Langsung saja kita ke tahap kerjanya. Yang pertama yaitu membaca tasmiyah dan menjaga privasi pasien. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan. Setelah itu kita mengambil boneka atau pantom payudara dan mengambil boneka bayinya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu adalah menekan puting susu atau aerolanya untuk mengeluarkan ASI-nya. Nah, setelah ASI-nya keluar, kita oleskan di sekitar puting. Hal ini sebagai disinfektan dan menjaga agar putingnya bisa tetap lembab. Selanjutnya, kita anjurkan kepada ibu untuk mengambil posisi yang nyaman untuk menyusui. Bisa dengan duduk bersandar, seperti itu. Dimanapun posisinya, anjurkan supaya untuk nyaman ya. Nah, kemudian kita anjurkan ibu untuk meletakkan bantal di bawah tangannya ya. Gunanya itu adalah untuk menyangga supaya ibu tidak pegal dalam proses menyusui. Nah, selanjutnya kita letakkan posisi bayinya. Yang pertama kita letakkan bayinya dengan lengan satu tangan, kemudian kepala bayi itu ada di lekung siku kita. Kemudian tangan yang satu memegang bokong bayinya, kemudian tangan bayi yang di dalam diletakkan di bagian belakang ibu agar tangannya nanti tidak tertindih. Dan bayinya sudah mengarah ke hadapan ibu serta badan bayi sudah menempel dengan ibu. Setelah selesai kita cek bagaimana menyusuinya, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama adalah telinga bayi sejajar dengan bahunya. Kemudian kepala bayi menghadap ke payudara dan badan bayi itu menempel ke perut ibu. Jadi perut bayi menempel dengan perut ibu ya. Kemudian kita lihat, anjurkan ibu untuk melihat bayinya. Selanjutnya cara menyanggah payudara ibu, kita bisa memegang boneka payudara ini. Kemudian kita menyanggahnya itu dengan telunjuk. Jadi telunjuk kita itu menyanggah payudara bagian bawah dan ibu jari ada di atas aerola atau di atas puting susu. Nah, setelah menyanggah kita rangsang bayinya untuk membuka mulut dengan cara menempelkan puting kita di bagian mulut bayi. Jadi ketika ditempelkan di mulut bayinya, begitu nanti mulut bayi membuka, langsung kita masukkan ke dalam. Nah, setelah bayinya menghisap, kalau payudaranya itu tidak menutupi hidung bayi, maka tangan kita bisa dilepas. Tapi jika menutupi hidung, jadi payudaranya bisa tetap dipegang atau disanggah supaya hidung bayi tidak tertutup. Setelah bayi mulai menghisap, kita cek dia menghisapnya sudah benar atau belum. Dengan cara yang pertama kita lihat, jadi setiap menyusui membuka lebar atau tidak mulutnya. Jadi kita pastikan apakah bayi itu membuka mulutnya secara lebar. Kemudian kita cek bagian aerola bagian atas. Aerola bagian atas lebih banyak yang terlihat dibandingkan aerola yang bawah. Jadi aerola yang lebih banyak masuk ke mulut bayinya itu adalah aerola yang bawah. Yang kedua adalah bibir bayi itu kelipat atau keluar. Jadi bibir bayinya itu kelipat ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya dagu bayi
menempel ke payudara. Itu adalah tanda pelekatannya. Kalau tanda pelekatannya sudah benar, maka proses menyusui sudah sesuai. Kemudian, sekiranya menyusui bayi sudah cukup, kita bisa melepaskan bayinya dengan cara menggunakan jari kelingking. Jadi, kita tekan ujung mulut bayi, kita masukkan, kemudian kita ambil putingnya. Cara yang kedua, kita bisa menekan dagunya. Jadi dagunya kita tekan, nanti setelah itu dia membuka mulut, kita lepaskan. Setelah proses menyusui selesai, kita lakukan sandawa. Jadi kita letakkan bayinya di atas pundak kita, kemudian kita sendawakan dengan cara menepuk pundak bayi secara perlahan. Dengan sendawa ini untuk mengurangi agar bayi tidak gumoh. Selain dengan posisi ini, ada juga posisi meletakkan bayi ke bagian bawah, yaitu dengan cara seperti ini. Kita tepuk secara perlahan. Nah, setelah proses menyusui selesai, kita mencuci tangan seperti itu. Setelah kita mengajarkan cara menyusui, kita juga harus memperhatikan edukasi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama, terkait nutrisi. Pada ibu yang menyusui, yaitu dengan memberikan makanan untuk dirinya dan bayinya, maka ibu harus mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan vitamin. Yang kedua, terkait ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa pemberian makanan apapun kecuali obat selama 6 bulan. Yang ketiga, pastikan ibu harus menyusui secara rutin karena ASI adalah produksi sesuai kebutuhan. Jika ibu selalu sering menyusui, maka produksinya akan semakin bertambah. Tetapi jika ibu menyusuinya berkurang, maka ASI-nya juga akan berkurang. Selanjutnya, jangan lupa memberikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun seperti ajaran Rasulullah. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke tahap terminasi, ya kita mungkin akan melakukan evaluasi tindakan dan mencuci tangan kembali. Sekian dari hasil cara manajemen laktasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.